Saudara Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan dalam dialog satu meja di forum kepada wartawan harian Kompas, Budiman Tanurjo mengatakan mereka yang berada di belakang unjuk rasa penolakan Undang-Undang Cipta Kerja untuk menahan hasrat keinginan berkuasa. Jadi jangan spirit itu karena saya pengen kuasa, pengen pemerintah ini diganggu atau jangan begitu. Nanti ada kalau nanti mau menjadi pejabat, jadi presiden jadi apa tahun 2024 itu kan semua udah ada waktunya kalendernya. Ada ya yang memanfaatkan ini untuk jadi presiden? Ya, Budi mancing-mancing lagi kamu pun. Loh, Pak Ruhut kan lebih tahu. Ya kamu juga tahu wartawan. Jadi oke. Ya, istilah saya kan Bud, ya birahi-birahi kuasanya ditahan dulu deh, sabar. Ini kan COVID-19. COVID-19. Kalau Anda bikin begini, itu bukan hanya mendampak kepada Republik, tapi pada kamu dan keluargamu. Sebelumnya Menko Perekonomian Erlangga Hartarto seperti dikutip dari cnbcindonesia.com mengatakan pemerintah meyakini ada tokoh yang menggerakkan dan membiayai aksi massa dari para buruh dan pekerja tersebut. Ia mengatakan sebetulnya pemerintah tahu siapa di belakang demo itu. Jadi kita tahu siapa yang menggerakkan, kita tahu siapa sponsornya, kita tahu siapa yang membiayainya. Sehingga kami berharap di fraksi di DPR juga merepresentasi rakyat. Untuk mengulas keterlibatan pelajar dalam unjuk rasa pada 2 hari terakhir dan siapa yang menggerakkan mereka. Sore ini kita akan berbincang dengan Guru Besar Ilmu Politik dan Keamanan Universitas Padjadjaran, Muradi. Assalamualaikum, selamat sore Pak Muradi dengan Ibrahim, Kompas TV. Waalaikumsalam, selamat sore Mas Ibrahim, apa kabar? Alhamdulillah baik. Pak Muradi, pemerintah menyatakan sudah tahu siapa yang sponsornya, membiayainya. Kalau menurut Anda siapa yang menggerakkan pelajar di aksi kali ini Pak Muradi? Saya ingin setback tahun lalu ya, mungkin sekitar September ada bulan Mei, kemudian mulai September, kemudian pada akhirnya akhir September kemudian redup ya. Jadi memang polanya sama, nyebar isu, kemudian isu kemudian dimakan, kemudian juga berkelidan dengan yang namanya kebanggaan semu ya, karena kan nih banyak dari pelajar ini kan anggota komunitas, ada komunitas motor, ada komunitas kemudian biasa ngumpul-ngumpul geng dan sebagainya, geng-geng itu, tambah kemudian mereka juga memang terbiasa dan cari momentum saja. Nah momentum itu kemudian ketemu ketika misalnya isu dengan isu yang sama dengan mirip-mirip yang seperti tahun 2019. Itu yang pertama. Yang kedua, siapa di belakangnya? Saya kira kalau melihat pola peta pembaca kita ketok palu kemarin, ada yang memang ingin mengoptimalkan momen ini untuk kepentingan jangka pendek ya. Jangka pendek itu ada katakanlah saya bicara pilkada 2020 nanti 9 Desember. Ini kan momentum yang menarik sebenarnya. Dan saya kira itu menjadi bagian penting dari ada dua partai yang saya kira sama-sama tahu bahwa itu punya peluang untuk mengkapitalisasi isu ini. Nah yang ketiga saya kira tadi saya bilang ada sebagai free rider. Nah, free rider ini kalau saya melihat orangnya itu saja. Saya baca misalnya waktu bulan Mei 2019, kemudian ramai lagi September 2019, dan hari ini itu operatornya sama dan kemudian polanya sama. Dia menyebarkan isu soal soal demonstrasi, kemudian sentimen solidaritas dan sebagainya. Itu memang dia bangun. Ditambah kemudian ada yang namanya saya nyebut sebagai gerakan anarko ya. Saya kira ini juga perlu patut didiskusikan karena gini, di Bandung kemarin habis-habisan itu memang mostly ya dari masa yang ada, dia pakai baju hitam-hitam, pakai kemudian topeng hitam dan sebagainya, itu adalah teman-teman anarko. Kenapa saya teman-teman? Karena sebagian saya kenal. Yang memang kemudian sempat mereka ditahan waktu pas awal-awal demo RUU Cipta Kerja. Tapi kemudian dibebaskan mungkin 2-3 minggu sebelum ramai sama seperti ini. Dan dari beberapa pandangan itu ada juga memang mereka kemudian mengendalikan massa begitu. Baik. Pak Muradi, tadi Anda menyoroti soal bagaimana ada kepentingan jangka pendek pilkada. Kenapa pilkada bisa dikaitkan kepentingannya dengan aksi kali ini? Karena kalau kita lihat Pak Muradi, yang besarnya di Jakarta, kan Jakarta tidak menggelar pilkada. Apa kaitannya menurut Anda Pak Muradi? Kalau di Jakarta nggak menggelar pilkada, ya kita perhatikan lagi misalnya. Di beberapa kota yang pilkada, di Medan, kemudian di Malang, kemudian karena Bandung pun Surabaya. rusuh, tidak ada pilkada tapi rusuh Pak Muradi. Iya, karena Bandung, Kabupaten Bandungnya yang kemudian jadi isu kan. Ini pertarungan yang saya kira juga menjadi diskusi agak serius misalnya. Karena begini Mas, pilkada itu kan bicara soal persepsi ya.
kita bangun persepsi publik, dan kemudian agak rumit ketika kemudian kampanye sifatnya tidak terbuka. Artinya bukan kampanye terbuka. Yang ini yang kemudian mainnya ada di sosial media, di persepsi dan sebagainya. Ini saya kira kalaupun kemudian orang denial ya dengan bahwa nggak ada kok efek. Nanti kita lihat misalnya bulan depan katakan misalnya ada survei gitu, pasti ada lonjakan luar biasa dari partai pendukung yang paslon yang didukung oleh dua partai yang kemudian secara prinsipil menggunakan isu ini untuk kepentingan jangka pendek. Oh, jadi ada kaitannya dengan tadi Anda juga menyampaikan soal dua partai yang diuntungkan dengan aksi ini. Ya, saya melihat seperti itu karena begini misalnya kalau saya kemarin sempat ke Kabupaten Bandung ya, lewat. Dan kemudian memang isu yang dimuncul adalah jangan pilih misalnya partai yang kemudian paslon yang didukung oleh partai yang mendukung RUU Cipta Kerja dan sebagainya. Dan itu kan bukan cuma di poster-poster kecil, tapi juga bisa di WhatsApp. Ada beberapa WhatsApp yang kemudian memang WhatsApp group dan kemudian grup-grup kecil yang kemudian memang menjadi isu yang disebar. Karena saya kira walaupun kemudian ini denial, pengertian denial, saya kira dalam posisi tertentu juga diuji nanti misalnya katakanlah pertengahan bulan depan akan kelihatan kok bahwa memang apakah diuntungkan atau tidak. Kalau saya meyakini betul bahwa isu ini betul-betul dikapitalisasi untuk kepentingan jangka pendek. Pak Muradi, yang jadi pertanyaan besar, kenapa harus pelajar yang digerakkan dalam aksi politik, dalam aksi demonstrasi? Ada apa sebetulnya dengan pelajar, Pak Muradi? Ini Mas, kalau dalam teori gerakan massa ya, saya sering mengutip Eric Fromm gitu kan. Itu kan ada tiga yang kemudian yang saya pahami. Pertama, lead by issue. Kemudian lead by leader, dan kemudian lead by issue and leader. Nah, tiga ini yang kemudian yang baru terjadi adalah lead by issue. Makanya kemudian kalau kita baca dari mulai ujung Aceh sampai kemudian katakanlah Ambon ya, yang kemudian juga ramai itu kemudian mereka tidak peduli pada leader. Mereka hanya bilang ini akan merugikan kita, dan terjadi yang didorong adalah bukan kemudian negosiasi untuk diskusi dan sebagainya. Tapi ya tadi dibentrokan kemudian dengan cara itu mereka kemudian bisa punya posisi untuk bisa membangun satu persepsi bahwa seolah-olah misalnya aksi mereka direspon anarkis dan sebagainya seperti kekerasan dan sebagainya seperti itu. Jadi saya kira itu yang kemudian lead by issue. Sekarang kita lead by issue. Hampir tidak muncul misalnya saya menyatakan misalnya gini, mana teman-teman yang kemarin misalnya yang kami gitu kan, atau misalnya teman-teman yang kemudian kemarin menjadi oposisi di pemerintah, nggak muncul sampai hari ini. Kenapa? Karena memang dibiarkan dorong supaya kemudian terjadi instabilitas ketika mereka akan muncul. Nah, kita lihat apakah hari ini itu akan terfollow up sampai besok dan seterusnya. Kalau misalnya katakan hari ini selesai di sini, maka kemudian ini led by issue. Jadi belum ada kemudian leader untuk mengambil alih atau tanda kutip ya menunggangi isu ini sebagai kepentingan yang sifatnya strategis, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Baik, ini kan polisi juga menemukan pesan berantai ajakan demo, bahkan di Medan ajakan untuk berbuat rusuh dengan menyiapkan batu kepada pelajar dan juga remaja. Ini artinya pelajar itu mudah digerakkan hanya dengan pesan berantai di media sosial, Pak Muradi, sehingga ini yang dijadikan kekuatan yang menungganginya? Kalau pelajar itu kan ada dua karakteristik ya. Pertama memang kalau karakteristik pelajar itu kan dia solidaritasnya tinggi. Jadi kalaupun misalnya katakanlah tahun 2019 September itu kalau nggak ikut demo itu nggak asik. Itu nggak kemudian nggak buat mereka menjadi lebih baik di mata eksistensi ya. Eksistensi. Yang kedua misalnya ini menyangkut seolah-olah mereka paham semua. Makanya sebenarnya beberapa kali diwawancara mereka nggak tahu isinya apa, konteksnya apa. Makanya isu anti RUU ya pokoknya kita anti. Ini yang kemudian muncul dan saya kira menjadi salah satu mudah untuk digerakkan. Kenapa? Karena karakteristik pelajar kita belum tertib di misalnya di Perancis ya, atau misalnya kita di Jerman begitu mereka punya masalah dengan tertib itu demonstrasi, kemudian mereka berargumentasi dengan misalnya pembuat undang-undang sebagai hal itu. Makanya saya kira kalaupun kemudian dimanfaatkan menjadi mudah dan tanda kutip mohon maaf sekali lagi ini paling murah ketimbang misalnya katakanlah mohon maaf sekali lagi membeli massa untuk kemudian melakukan tindakan anarkis. Pak Muradi, kalau misalkan pemerintah sudah tahu siapa yang berada di balik ini semua, polanya sama dengan 2019, kenapa masih terjadi? Apakah ada pembiaran dalam hal ini, Pak Muradi? Dan begini, dalam konteks penegakan hukum kan memang harus terbukti. Kalau memang ada misalnya begini, katakanlah saya menduga misalnya Mas Ibrahim ngasih uang ke orang-orang yang saya duga itu. Proses itu yang nggak muncul. Ini baru-baru prediksi. Saya kira pemerintah juga harus berusaha membuktikan kalau memang itu ada, dimunculkan dan diproses.
Tapi mitigasinya bagaimana Pak Muradi agar tidak terulang kembali ini? Ya tadi kalau saya sederhana misalnya bagaimana kemudian mendorong proses, kan begini, sosial media itu kan memang kuasa sekali ya. Iya. Kita nggak bisa mengendalikan, bahkan anak saya sekalipun kita nggak bisa mengendalikan misalnya. Katakan misalnya dia baca apapun segala macam. Tapi kemudian yang mudah adalah bagaimana kemudian mereka juga bisa dikendalikan dalam bentuk kegiatan. Kegiatan yang kemudian sampai hari ini kan kalau kita perhatikan misalnya 9 dari 10 yang ikut demonstrasi itu pertama misalnya dia pasti anggota komunitas ya. Iya. Kedua dia bukan orang yang pintar di kelasnya. Nah, yang ketiga misalnya kita mau mengatakan bahwa mereka punya kebanggaan semua tadi, eksistensi dan sebagainya. Cuma itu ketika ditanya hal yang lebih jauh mereka nggak akan paham juga. Jadi maksud saya dialihkan hal yang positif yang saya kira dalam konteks hari ini kita. Itu dia. Yang kita tunggu bagaimana ke depan justru yang menggerakkan pelajar pemuda itu untuk citra positif, bukan citra negatif, anarkistis seperti yang terjadi saat ini. Terima kasih Pak Muradi, Guru Besar Ilmu Politik dan Keamanan Universitas Padjadjaran telah bergabung bersama kami di Kompas Petang.